Assalamualaikum teman-teman semua. Di sini saya memperkenalkan diri, nama saya Elgin Halim. Asal saya dari Garut, kelas dari AB 4703. Di sini ada teman saya. Halo, Ada orang. saya Muhammad Nabil Zainilawan, sekelas LG juga. Oke, ini juga teman saya. Halo, Halo. saya Muhammad Haris Alifadulo, asal dari Kota Cimahi, teman LG juga sekelas. Oke, mantap. Di sini juga ada teman saya. Halo guys, saya bernama Patrick Damanik, saya berasal dari Kota Medan. Ini ada Oke. teman saya. Dan ini ada teman saya juga yang tinggi. Halo, saya Adam Devan Nurdiansyah, sekelas sama LG juga. Oke, kita semua berfoto dulu guys. Oke guys, di sini ada yang ketinggalan satu teman saya. Lagi makan di sini kebetulan. Ada ibu-ibu Silakan guys. perkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Faris Ilyas Munaf. Selamat sore teman-teman, Bapak dosen yang terhormat. Jadi saya di sini akan membahas tentang lembaga dan teknologi keuangan. Yang akan kita bahas di sini itu adalah meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas keuangan dengan teknologi. Yang pertama ini ada definisi lembaga keuangan. Apa sih definisi lembaga keuangan? Lembaga keuangan itu adalah entitas yang memberikan layanan keuangan kepada masyarakat dan perusahaan seperti bank, asuransi, perusahaan, pembiayaan, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ini ada jenis-jenis lembaga keuangannya. Ada apa aja sih jenis-jenisnya? Yang pertama itu ada bank. Bank itu juga masih ada beberapa jenisnya lagi. Ada bank umum, ada bank sentral juga. Kalau buat bank umum itu bisa kita tahu kayak ada Bank Mandiri, ada Bank BCA, dan lain-lain. Kalau untuk bank sentralnya itu bisa kita bilang itu Bank Indonesianya. Yang kedua itu ada lembaga keuangan yang non-bank. Contohnya itu ada perusahaan asuransi nih, misalkan kayak Prudential atau Allianz. Nah, yang pertama ini ada profil perusahaan dari Allianz Group itu sendiri. Allianz Group itu adalah perusahaan jasa keuangan yang berbasis di Munich, Jerman. Allianz Group itu didirikan pada tahun 1890. Allianz bergerak di bidang asuransi dan manajemen aset dan kini menjadi salah satu perusahaan asuransi terbesar di dunia. Allianz memiliki jangkauan operasional yang luas dengan kantor dan cabang di lebih dari 70 negara, melayani lebih dari 100 juta nasabah di seluruh dunia. Visi dan misi Allianz. Visi Allianz memiliki visi untuk menjadi penyedia layanan keuangan terpercaya yang mampu memenuhi kebutuhan nasabah secara global. Untuk misinya, Allianz berkomitmen untuk menyediakan layanan keuangan yang berkualitas, inovatif, dan berkelanjutan, serta membantu nasabah dalam melindungi masa depan finansial mereka. Selanjutnya ada produk dan layanan. Allianz menawarkan berbagai layanan keuangan, diantaranya ada asuransi jiwa dan kesehatan, menyediakan perlindungan kesehatan dan asuransi jiwa untuk individu dan perusahaan. Yang kedua ada asuransi umum, termasuk asuransi properti, kendaraan, tanggung jawab pihak ketiga, serta asuransi perjalanan. Yang ketiga ada manajemen aset. Allianz memiliki unit bisnis manajemen aset seperti Allianz Global, Investor, dan PIMCO yang mengelola dana nasabah individu dan institusi nasional. Astagfirullahaladzim. Teknologi dalam Allianz. Allianz sangat mengandalkan teknologi untuk meningkatkan layanan dan pengalaman nasabah. Beberapa inovasi teknologi yang diadopsi Allianz meliputi yang pertama itu digitalisasi layanan. Allianz menyediakan aplikasi mobile yang memudahkan nasabah mengakses informasi polis, mengajukan klaim, dan mengelola aset. Yang kedua itu ada AI atau Artificial Intelligence. AI digunakan untuk memproses klaim dengan lebih cepat dan akurat serta menganalisis data untuk penawaran yang lebih personal. Yang ketiga itu ada blockchain. Allianz telah mengeksplorasi teknologi blockchain khususnya untuk meningkatkan transparansi dalam proses klaim dan meningkatkan keamanan data nasabah. Selanjutnya ada kinerja finansial, yaitu adalah Allianz Group terus menunjukkan kinerja keuangan yang kuat selama beberapa tahun terakhir. Pada 2023 misalnya, perusahaan mencatat peningkatan pendapatan hingga puluhan miliar euro dengan laba bersih yang konsisten meningkat. Perusahaan ini mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemimpin pasar di sektor asuransi dan manajemen aset global. Yang terakhir adalah strategi bisnis dan inovasi yang dilakukan oleh Allianz. Yang pertama, digitalisasi, aktif dalam transformasi digital menggunakan AI dan penggunaan pengolahan data yang
menuju transformasi digital. Yang kedua, kerjasama dengan fintech. Allianz kolaborasi dengan perusahaan fintech untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar modern. Yang terakhir, sustainability and ESG, environment, social and governance. Allianz berkomitmen pada berkelanjutan dan investasi yang terakhir, sustainability and ESG, environment, social and governance. Allianz berkomitmen pada berkelanjutan dan investasi yang bertanggung jawab, mengarahkan sebagian besar investasinya ke proyek-proyek ramah lingkungan dan menetapkan standar ESG dalam semua proses bisnisnya. Lu ngapain